Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan BIMTEK penulisan soal secara manual dengan semua kaedah-kaedahnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penulisan soal secara digital. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai dulu dengan apa sih, bagaimana sih, dan seperti apa sih soal yang benar. Tentu saja ketika kita mau menulis soal, kita harus memikirkan materi kita, sampai di mana materi kita yang akan kita buat menjadi soal berkaitan dengan pelaksanaan UTS yang akan kita laksanakan pada pertengahan bulan Maret nanti. Kita mulai sejak semester pertama kemarin, kita kan sudah menggunakan soal digital, rapot digital. Nah, untuk itu kita akan buat kebiasaan baik ini, praktik baik ini untuk terus menerus secara berkesinambungan agar kita paham dan mengerti apa tugas-tugas kita sebagai sekolah penggerak. Tentu saja di sini jangan kita lupakan bahwa sekolah penggerak itu sudah mempunyai kurikulum dan sudah mempunyai pembelajaran yang disebut pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk itu pada pagi hari ini Tiang serahkan pemateri kita, yaitu Baik Siti Hapsah. Terima kasih Bu Guru sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kami semua. Dan mari kita buka acara ini sekaligus langsung dengan pemaparan materi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan Tiang kesempatan untuk mungkin lebih tepatnya berbagi pengalaman, ya, berbagi praktik baik di mana yang sudah Tiang dapatkan dari KKG kemarin, bahwa kita ditunjuk untuk membuat soal. Di mana yang akan menjelaskan sedikit di sini mengenai kaedah penulisan soal uraian. Dimana soal uraian adalah soal yang jawabannya menuntut peserta tes untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang dipelajarinya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Artinya di sini adalah dimana pada saat kita membuat soal uraian, jawabannya itu menuntut peserta didik untuk menguangkan gagasannya seperti itu, menurut sesuai dengan apa dari soal yang akan ditulis seperti itu. Hal-hal yang dipelajari dengan cara mengemukakan gagasan tersebut atau bisa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Next bilang maka ya, next. Adapun kaedah penulisan soal uraian, yang pertama yaitu soal sesuai dengan indikator. Di mana indikatornya di sini misalkan seperti kami yang SP ini ada elemen, di mana elemen-elemennya itu seperti apa. Kalau dia indikator di RPP K13 itu indikatornya itu seperti apa, misal tema sekian, indikatornya seperti apa. Di pembelajaran 1 kan sekarang ini di semester 2 nih, indikatornya seperti apa, di tema sekian, kemudian subtema sekian, kemudian pembelajaran sekian. Nah, yang selanjutnya itu batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai. Artinya batasan di sini batasan sampai mana pembelajaran itu sudah dicapai oleh peserta didik. Seperti itu,
Terus mengenai materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran, artinya sejauh mana materi yang sudah disampaikan itu jangan sampai melenceng dari yang sudah dari materi yang sudah disajikan, seperti itu. Kemudian mengenai yang keempat yaitu isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Artinya di sini contohnya di kelas 2 soalnya itu tidak selevel dengan kelas 3 misalnya. Umpama kelas 2 ini ya, kita buatkan soal kelas 2, tapi levelnya itu terlalu tinggi soalnya. Jangan sampai levelnya itu melebihi dari jenjang sekolah ataupun tingkat kelasnya. Seperti itu. Kemudian menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Kata tanya ini jangan sampai melenceng dari soal. Seperti itu. Yang keenam yaitu ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Misal ada soal petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Pertanyaannya maksudnya itu pemantiknya. Ya, bagaimana petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal, mana ada petunjuk Kerjakanlah soal berikut. ya, misal kerjakanlah soal berikut ini. Seperti itu, gitu. Mungkin ada Mungkin di sini yang namanya petunjuk cara mengerjakan soal itu pada Oke. lembar pertama paling Iya. atas. Arahan. iya, ada arahan seperti itu, gitu, menuju ke Petunjuk soal. itu sama dengan arahan. Ini, terima kasih Pak Guru. Ada pedoman pensekoran. Nanti kita akan bahas mengenai pensekorannya, gitu. Iya. Yang ke-8 yaitu tabel, gambar, grafik, peta ataupun sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. Jika ada tabel, gambar, grafik, maka harus jelas dan bisa dibaca oleh siswa. Seperti itu. Kemudian yang ke-9 yaitu rumusan kalimat soal komunikatif. Rumusan kalimat soal yang komunikatif itu bisa yang komunikatif hidup, artinya bagaimana ya menjelaskannya? Ya, kalimat dari soal itu bisa membangkitkan mungkin semangat penalaran siswa, bisa menjangkau menjangkau dari pemikiran siswa itu seperti jangan sampai lewat dari materi yang sudah disampaikan, materi yang sudah disajikan. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jangan sampai dia bahasanya tidak bagus. Contoh, misalnya soalnya Ini nanti pas saya jawab. Saya jawab dulu Bu Guru. Yang ke-11 yaitu tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang ke-12 yaitu tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Kemudian yang ke-13 rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan siswa. Seperti itu. Next saja sudah. Soalnya nanti anunya ada di slide berikutnya ini. Soal yang pertama yaitu soal sesuai indikator seperti yang sudah Tiang jelaskan tadi. Sesuaikan dengan apa yang isi dari indikator. Contoh indikatornya, siswa dapat menjelaskan dua perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Ini adalah bunyi indikatornya. Kemudian contoh soal yang kurang baik di sini, jelaskan dua persamaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Yang kedua, contoh soal yang baik yaitu jelaskan dua perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan seperti yang tadi, kalau dia SD sesuaikan dengan materi SD. Apabila kebetulan kita di sini kan SD, jadi kita sesuaikan dengan jenjang sekolah ataupun jenjang jenjang kelas. Sudah kita jelaskan tadi, kan sudah ini jelaskan tadi. Next ya. Berarti lanjut ke Ini kan sudah dijelaskan tadi nih. ini sudah. Sampai mana tadi?
Oke, kita langsung. Soal pilihan ganda sekarang. Kita lanjut ke soal pilihan ganda. Jenis soal pilihan ganda di sini ada pokok soal, ada pokok soal yaitu mengenai pertanyaan, atau STEM, pokok soal atau mengenai pernyataan. Di sini maksudnya adalah di mana pertanyaan kita misalnya di sini ada komponen soal nih, ada dasar, diakhiri dengan tanda tanya kalau dia pokok soalnya mengenai pertanyaan. Kemudian kalau pokok soalnya mengenai pernyataan akan diakhiri dengan tanda titik-titik. Seperti itu, nggih. Kalau dia di akhir itu titik-titiknya itu ada 4. Kalau di tengah? Kalau nanti ada Kemarin tanyakan. komponen soal pilihan ganda. Di sini ada dasar, kemudian stimulus, STEM, pokok soal, yang keempat yaitu mulai option. Jenis soal pilihan ganda. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan mengenai pokok soal, yaitu mengenai diskusinya mengenai pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian Terus lah. pokok soal mengenai pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik-titik. 4 titik-titik. Titik-titiknya berjumlah 4. Nah ini contohnya. Perhatikan iklan berikut. Ini adalah dasar dari pertanyaan kita ini. Dijual mengenai stimulusnya. Contohnya di sini dijual sebidang tanah di Bekasi. Luasnya 4 hektar are. Kemudian baik untuk 4 hektar are. Kemudian baik untuk industri. 4 hektar. Baik untuk industri, hubungi telepon 777. Ya. Nah, ini mengenai stimulusnya. Kemudian pokok soal, iklan di atas termasuk jenis iklan titik-titik. Titiknya ada 4. Nah, selanjutnya yaitu ini optionnya, optionnya ini mengenai A, permintaan, B, propaganda, C, pengumuman, D, penawaran. Jawabannya di sini adalah penawaran. Nah, mengenai soal pilihan ganda di sini mungkin nanti kita jelaskan nih mengenai penjelasan option-optionnya nih mengenai kaidah. Nah, sekarang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, soal sama dengan soal uraian, yaitu mengenai soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua yaitu pengecoh soal harus berfungsi. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus mempunyai 1 jawaban yang benar, tidak boleh lebih dari 2 jawaban. Lebih dari 1 jawaban. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian yang kelima yaitu pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Kemudian yang keenam yaitu pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang ketujuh yaitu pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Kemudian yang kedelapan yaitu panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kemudian yang kesembilan, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan. Semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Itu dihindari ya, kata-kata semua pilihan, contohnya ini, semua pilihan jawaban di atas salah atau benar, itu dihindari. Dan juga selain dari kata salah atau benar, itu dihindari juga kata kecuali. Pada saat kita membahas soal, dihindari kata kecuali. Seperti itu. Next, pilihan yang ke-10 yaitu pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya, nilai angka atau kronologis waktunya. Seumpama misal option A, tutup dulu karena nggak nyampe video.